وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya kita telah jelaskan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita akan menyebutkan beberapa riwayat tentang peringatan semua para nabi dan rasul akan bahaya fitnah Dajjal, yaitu bahwa semua nabi dan rasul itu sudah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Tetapi nabi-nabi sebelum Rasulullah itu penjelasan tentang Dajjal itu mujmal, global penjelasannya itu. Sedangkan Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang Dajjal secara detail. Tetapi semua nabi itu memberikan peringatan kepada umatnya akan bahaya Dajjal. Namun yang menjelaskan secara detail itu Rasulullah SAW, karena Dajjal itu keluar di akhir zaman. Dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, umat beliau nanti akan merasakan, umatnya Nabi Muhammad merasakan, sehingga sangat dibutuhkan penjelasan Dajjal secara detail. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdiri di depan manusia, wa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang paling layak bagi Allah Ta'ala. Tsumma dzakara Dajjal, kemudian beliau menyebutkan tentang Dajjal. Faqala, kemudian beliau bersabda, inni la'undhirukumuhu, saya peringatkan kalian dari Dajjal, saya peringatkan kalian dari fitnah Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa waqad andharahu qaumahu, dan tidak ada nabi, tidak ada seorang nabi yang Allah utus kecuali pasti telah memberikan peringatan kepada kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu menjelaskan sifat Dajjal nanti secara detail. Maka beliau mengatakan, walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan, akan tetapi saya akan mengatakan kepada kalian sebuah ucapan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi, yang mana ucapanku ini tidak pernah disampaikan oleh seorang nabi kepada umatnya. Yaitu yang menyampaikan ini hanya Nabi Muhammad. Semua nabi menyampaikan bahaya Dajjal kepada umatnya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan di sini, saya akan menyebutkan sifat Dajjal yang tidak pernah disebutkan sama seorang nabi pun kepada umatnya. Innahu a'war, Dajjal itu a'war, dan a'war itu buta satu, yaitu seseorang yang matanya itu buta satu, itu namanya a'war. Wa innallaha laisa bi'a'war, dan Allah tidak awar. Ini hadis Bukhari. Dalam hadis ini jelas sekali bahwa semua nabi itu telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang bahaya Dajjal. Semua nabi. Dan dari siapa? Nanti akan kita sebutkan riwayat sejak zaman Nabi Nuh.
Jadi Nabi yang pertama kali memberikan peringatan kepada kaumnya itu Nabi Nuh. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi terakhir terus memberikan peringatan kepada kaumnya. Cuma bedanya itu yang menjelaskan sifat Dajjal secara detail, sifat fisiknya, demikian juga tentang keluarnya, tanda-tanda keluarnya, demikian juga tentang kehebatan secara detail Dajjal, yang menjelaskan secara detail itu Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengatakan tadi sabdanya itu, saya akan mengatakan kepada kalian sebuah sifat Dajjal yang tidak disebutkan oleh seorang nabi pun sebelum saya. Yaitu menjelaskan tentang matanya Dajjal. Padahal mata Dajjal itu sifat Dajjal yang paling mencolok. Sifat Dajjal yang paling mencolok itu matanya, dibandingkan dengan fisik yang lain, dibandingkan dengan rambutnya, warna kulitnya, tinggi badannya. Dan nanti Rasulullah akan menjelaskan rambutnya Dajjal itu kayak apa, kemudian nanti tingginya itu kayak apa, warna kulitnya itu kayak apa. Itu nanti ada lengkap, sabdanya Rasulullah itu ada. Dan sifat yang paling terkenal, ciri Dajjal yang paling terkenal itu mata Dajjal itu paling terkenal. Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal itu a'war. Dajjal itu a'war. Dan ketika menyebutkan Dajjal itu a'war, Rasulullah mengatakan Nabi sebelum saya nggak pernah menyebutkan seperti itu. Berarti maksudnya di sini, kalau seandainya sifat fisik Dajjal yang paling utama saja, yaitu tentang matanya Dajjal, itu nggak disebutkan sama Nabi sebelum Rasulullah, berarti menjelaskan apalagi sifat yang lain, apalagi sifat-sifat yang itu bukan sifat yang pokok. Seperti rambut itu kan nggak pokok, warna kulit Dajjal itu kan nggak pokok itu. Tapi sifat pokok Dajjal yang paling utama itu matanya. Maka berarti menunjukkan apa isyaratnya ini? Menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul itu hanya menjelaskan global, bahwasanya Dajjal itu fitnahnya itu sangat berbahaya, itu saja. Tapi sifatnya Dajjal itu kayak apa? Tidak ada rincian. Kalau nabi-nabi terdahulu nggak ada rincian. Yang menjelaskan secara detail itu Rasulullah SAW. Dan nanti kita akan membahas nanti secara detail itu sifatnya Dajjal itu kayak apa sifatnya itu. Nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya. Al-Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan sebuah riwayat juga dari Abdullah bin Umar, dan itu nanti sebagai faidah tambahan kepada kita. Walaupun Rasulullah SAW tadi mengatakan ma min nabiyyin illa waqad andarahu qaumuhu. Ma min nabiyyin, nabi itu nakirah fi siyakin nafi, sebelumnya ada ma, itu menunjukkan keumuman. Berarti kalau kita pahami terlek kalimat ma min nabiyyin illa waqad andarahu qaumahu, berarti semua nabi yang masuk dalam lafaz nabi, berarti mereka itu memberikan peringatan kepada kaumnya. Termasuk nabi itu siapa? Nabi Adam. Karena nabi pertama itu Nabi Adam. Rasul ketika ditanya sama Abu Dzar tentang Nabi Adam itu, apakah Nabi Adam itu seorang nabi? Maka Rasulullah mengatakan na'am nabiyyun mukallam. Adam itu adalah seorang nabi mukallam yang diajak bicara sama Allah Ta'ala. Dan nabi yang mendapatkan julukan kalim, diajak bicara langsung sama Allah tanpa perantara, itu ada 3. Jadi yang mendapatkan gelar kalim itu ada 3. Yang pertama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu diajak bicara sama Allah sebelum masuk surga dan di surga, yaitu posisinya itu setelah Nabi Adam diciptakan. Kemudian yang kedua Nabi Muhammad, ketika di atas Sidratul Muntaha, ke atas lagi sampai kejadian Isra dan Mi'raj itu. Kemudian yang ketiga Nabi Musa, tapi yang paling terkenal itu Kalimur Rahman, itu Nabi Musa. Maksudnya Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara sama Allah di dunia. Di dunia, maksudnya Kalimur Rahman itu di dunia, maksudnya itu bukan di surga, bukan di langit, tetapi itu di dunia. Kalau Kalimur Rahman di dunia itu Nabi Musa. Sedangkan yang lain itu pasti perantara. Allah ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain itu pasti perantaranya malaikat Jibril.
Tetapi Nabi Musa pernah diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala tanpa perantara, sehingga terkenal dengan julukan Kalimur Rahman. Oleh itu Rasulullah SAW ketika ditanya apakah Nabi Adam itu Nabi, maka Rasulullah mengatakan na'am, Nabiyyun mukallam. Nabi Adam itu Nabi mukallam yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala tanpa perantara. Jadi kalau kita fahami hadis tadi, kalimat ma min nabiyyin itu yufidul umum, berarti semua yang masuk dalam jinsun nabi, dalam nama nabi, berarti dia itu telah memberikan peringatan kepada kaumnya. Tetapi umum itu mukhassas, dinamakan dengan am makhsus, lafaz yang umum tapi dikhususkan, yaitu apa? Tidak semua nabi, tetapi nabi yang di sini itu adalah pertamanya Nabi Nuh. Berarti nabi sebelum Nabi Nuh seperti Nabi Adam. Setelah Nabi Adam apakah ada lagi? Ada, bahkan sebagian ulama mengatakan putranya Nabi Nuh, Nabi Adam itu Nabi juga, Nabi Sif. Demikian juga Adam Idris. Terjadi khilaf juga di antara para ulama, Idris ini Nabi atau Rasul. Jika dia sebelum Nabi Nuh berarti dia itu Nabi, tidak mungkin Rasul. Kalau dia setelah Nabi Nuh berarti dia itu kemungkinan Rasul. Kemudian dia itu Rasul, tetapi terkenal tartibnya itu Adam, Idris, Nuh. Nanti Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Oleh itu berarti Nabi-Nabi sebelum Nabi Nuh itu enggak menyebutkan tentang Dajjal kepada umatnya. Sedangkan yang menyebutkan Dajjal itu pertama kali Nabi Nuh. Kemudian diikuti Nabi-Nabi setelahnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna natahaddatsu bi hajjatil wada. Kami pernah ngobrol, diskusi dengan para sahabat tentang hajjatul wada. Hajjatul wada itu haji perpisahan. Wadaan itu perpisah, lafaz perpisahan, yaitu dinamakan dengan hajjatul wada karena Rasulullah ketika haji itu memisah. Beliau pamitan dengan para sahabat. Beliau pamitan dengan sabdanya beliau, la'alli la'alqakum ba'da amikum hadza. Mungkin saya nggak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Setelah tahun ini mungkin saya nggak berjumpa dengan kalian. Sehingga ketika Rasulullah itu sudah pamitan sama para sahabat, sehingga dinamakan dengan hajjatul wada. Hajjah, di situ ada tak. Hajjah itu menunjukkan satu, tunggal. Jadi satu haji dinamakan dengan hajjatul wada. Dan Rasulullah SAW itu setelah hijrah ke Madinah, beliau itu haji cuma sekali, yang dinamakan dengan hajjatul wada ini, terakhir. Sedangkan umrohnya itu beliau 4 kali umrohnya itu. Kunna natahaddatsu bi hajjatil wada. Kami itu pernah diskusi dengan para sahabat tentang hajjatul wada. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dan Rasulullah itu masih bersama kita. Baina adhhurina itu masih bersama kita, yaitu beliau itu masih hidup. Rasul itu masih hidup, yaitu ketika kami ngobrol itu Nabi Muhammad itu masih hidup. Walana terima hajjatul wada, dan kita pun awal-awal itu nggak pernah tahu hajjatul wada itu apa gitu. Yaitu para sahabat itu awal-awal itu nggak tahu ya. Ketika Rasulullah haji, ketika momen haji itu nggak ada yang tahu kalau itu hajjatul wada itu. Tahunya itu ketika Rasul itu mau meninggal dunia. Ketika mau meninggal dunia baru para sahabat itu sadar, berarti itu hajjatul wada. Dan itu sering sekali para sahabat seperti itu. Terkadang Rasul itu menyampaikan sebuah hadis, sahabat itu waktu itu masih belum ngeh itu hadis itu. Kenapa? Karena kejadiannya itu nanti. Ketika kejadian itu terjadi, baru ngeh, oh ini yang dimaksudkan sama Rasulullah SAW. Dan itu para sahabat itu sering sekali itu. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, siapa celaka? Dikumpulkan istrinya itu semuanya. Itu Rasulullah mengatakan celaka. Siapa nanti di antara kalian yang akan digonggongi anjing hau'ab? Rasulullah nggak menyebutkan itu siapa di antara istrinya. Akhirnya nggak ngeh waktu itu istri-istrinya itu. Kenapa? Karena berlalu waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, berlalu waktu Abu Bakar, Umar, Uthman, sampai masa-masa itu selesai, ilmunya itu hilang gitu. Kenapa hilang? Karena itu Rasulullah mengatakan akan terjadi sesuatu dan itu belum terjadi itu, sehingga para sahabat ilmunya hilang. Rupanya ketika zamannya Ali bin Abi Thalib terjadi khilaf sejak terbunuhnya Uthman. Akhirnya ada 2 pasukan kaum muslimin
Ali sama pasukannya, Muawiyah dengan pasukannya. Sampai akhirnya terjadi peperangan juga antara Ali dan Aisyah dalam perang namanya perang Jamal. Jamal itu nisbat kepada ontanya Aisyah. Ketika berjalan itu, suatu ketika rombongannya Aisyah itu berhenti di sebuah tempat, istirahat di sebuah tempat. Ketika istirahat di sana, tiba-tiba datang anjing-anjing menggonggong dekat kepada haudaj. Haudaj itu kalau istilahnya orang zaman dulu itu, onta itu di atasnya itu ada bangunan, jadi ada kamar. Jadi bangunan di atas onta untuk perempuan biasanya itu, perempuan tidur di situ kalau musafir itu. Nah, bangunan kecil di atas onta itu namanya haudaj. Kalau orang-orang Arab zaman dahulu itu. Yaitu ketika Aisyah itu di situ, tiba-tiba datang anjing menggonggong itu. Akhirnya Aisyah tanya ini tempatnya namanya apa kepada prajuritnya itu. Ini namanya Hau'ab. Akhirnya kaget Aisyah itu, baru sadar, celaka, rupanya saya yang diinginkan sama Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang nanti akan digonggongi anjing-anjing di Hau'ab, dan itu rupanya saya. Jadi terkadang itu sahabat itu baru ngeh ketika terjadi. Suraqah bin Malik itu kisah terkenal itu. Suraqah bin Malik itu kan ketika Nabi Muhammad itu hijrah, kan orang-orang Arab Quraisy itu kan memberikan sayembara seperti Abu Jahal itu. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup mati 100 ekor unta. Hadiahnya itu sayembaranya 100 ekor unta. Akhirnya orang-orang Arab mencari itu. Suraqah bin Malik itu orang yang paling top pandangannya itu. Jadi dia itu bisa mengetahui ini jalur ini dilalui sama orang atau tidak hari ini. Dia tahu. Bisa melihat dari jauh sekali Suraqah bin Malik itu. Akhirnya dia melihat dari jauh, ini mesti bekasnya Muhammad ini. Akhirnya dia itu sendirian, dia nggak mau ngajak teman itu. Akhirnya ketika dia jalan-jalan terus dia pantau, ini jelas ini jejaknya Muhammad ini. Akhirnya dijalani terus sampai ketemu dengan Rasulullah dari jauh, dilihat dari jauh ini. Ketika disuruh maju lagi, kudanya nggak mau. Akhirnya kudanya loncat, kemudian jatuh Suraqah ini. Naik lagi, suruh maju lagi, jatuh lagi itu. Sampai akhirnya apa? Ini bukan karakter kuda saya seperti ini, mesti ada apa-apa ini. Akhirnya ngomong keras seperti itu. Setelah itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhenti. Setelah itu terjadi diskusi, intinya, wahai Muhammad, sudah gini, saya tahu kalian dijaga sama Allah Ta'ala, sudah kalian safar, nanti kalau ada orang di belakang saya pengen melalui jalan ini, akan saya halau mereka itu. Akhirnya setelah itu Rasul itu mengatakan sebuah kalimat, wahai Suraqah, bagaimana kalau seandainya nanti Islam itu jaya, kemudian kamu itu nanti akan memakai mahkota yang dipakai sama Raja Persia. Raja Persia. Hanya kaget itu Suraqah itu. Raja Persia sekarang ini, iya. Nanti Islam itu akan menghancurkan Persia. Dan nanti kamu yang akan memakai mahkotanya itu. Dia sama sekali maksudnya itu nggak percaya sama sekali. Mana mungkin itu Islam yang kayak gini bisa menghancurkan Persia, negara daya itu. Akhirnya zaman Umar bin Khattab dihancurkan Persia, kemudian harta Persia itu dibawa ke Madinah. Ketika sampai di Madinah itu ditutup sama Umar itu dengan terpal. Para sahabat dengar kalau harta itu sudah sampai ke Madinah. Akhirnya ketika setelah subuh, Umar bin Khattab itu kayak nggak tahu apa-apa itu. Maka beliau langsung berdiri. Setelah itu dicegat sama para sahabat, "Wahai Umar, kita pengen melihat itu hartanya kayak apa itu." Akhirnya kata Umar bin Khattab, "Oh, kalian tahu mendengar ya kejadian tadi malam itu harta datang itu." Akhirnya ketika dibuka, terpalnya itu dibuka, para sahabat semuanya terheran-heran melihat harta perhiasan yang nggak pernah mereka lihat dengan mata mereka, permata-permata yang indah-indah itu. Akhirnya ketika dilihat-lihat itu ada mahkotanya raja, ada mahkotanya raja. Pas waktu itu Suraqah itu sarungnya Umar gitu. Akhirnya mengatakan, "Wahai Suraqah, ini bagian kamu dipakai itu." Setelah itu dua orang itu tertawa. Suraqah pun juga tertawa itu. Rupanya apa? Ingat dengan sabdanya Rasulullah SAW. Jadi maksudnya di sini itu terkadang Rasulullah itu mengamalkan sesuatu amalan, para sahabat itu nggak ngeh gitu waktu itu. Ngehnya kapan? Ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Oleh itu kata Abdullah bin Umar itu, Nabi Muhammad ketika haji, pulang dari haji, kita nggak pernah tahu kalau itu tuh hajatul wada itu. Kenapa? Karena Rasul masih bersama kita itu. Rasul itu masih bersama kita sehingga kita nggak pernah tahu kalau itu hajatul wada. Tapi ketika Rasulullah itu pulang, kemudian berjalan waktu 4 bulan setelahnya itu beliau sakit, sampai akhirnya beliau itu nanti meninggal dunia, baru tahu, oh ini namanya hajatul wada.
Sehingga beliau mengatakan wala nadri ma hajatul wada, kita nggak pernah tahu itu hajatul wada itu apa gitu. Kenapa? Karena Rasul masih bersama kita. Rasul itu masih bersama kita, berarti apa yang diisyaratkan sama Rasulullah ketika hajatul wada itu berarti memang itu sebagai isyarat memang Rasul itu mau meninggal dunia. Jadi dari hajatul wada itu kelihatan, apalagi sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya itu liyuballighu syahidu minkumul ghaib, orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu kata para ulama hadis ini sebagai hujjah bahwa semua para sahabat itu udul. Yaitu Rasulullah sudah mengatakan nanti siapa yang hadir di sini sampaikan kepada yang tidak hadir. Isyarat apa? Nabi Muhammad itu mau meninggal dunia. Jadi nanti banyak sekali isyarat-isyarat Nabi Muhammad mau meninggal dunia dalam hajatul wada itu. Sehingga apa? Sehingga para sahabat nggak pernah ngehnya ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Maka Abdullah bin Umar mengatakan wala nadri ma hajatul wada, kita nggak pernah tahu itu hajatul wada itu apa. Fahamidullah, maka Rasulullah SAW itu beliau memuji Allah Ta'ala. Wa athna alaihi, setelah itu beliau itu menyanjung Allah Ta'ala. Tsumma dzakara al-masih ad-dajjal, setelah itu Rasul itu menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal. Nanti al-masih nanti akan kita sebutkan juga itu apa masih itu apa. Fa'aqnaba fi dzikrihi, dan Rasul itu panjang lebar menyebutkan dajjal, surat panjang lebar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa anggara ummatahu anggarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi, tidak ada seorang nabi yang Allah utus kecuali pasti dia itu memberikan peringatan kepada kaumnya tentang bahaya dajjal. Anggarahu Nuhun, dan Nabi Nuh telah memberikan peringatan, wan nabiyyuna min ba'dihi, dan nabi-nabi min ba'dihi setelahnya. Nah, kalimat min ba'dihi ini Rasulullah SAW itu pertama beliau menyebutkan lafaz global, lafaz am, umum, yaitu apa? Semua nabi. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi, yaitu siapa nabi-nabi itu? Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nabi-nabi setelahnya berarti apa? Berarti yang menjelaskan nabi yang menjelaskan kaumnya itu tentang bahaya dajjal itu dimulai dari Nabi Nuh sampai nabi-nabi setelahnya. Dari sejak zaman Nabi Nuh, dan Nabi Nuh itu Rasul pertama. Nabi Nuh itu Rasul pertama kali. Sehingga kalau dinamakan Rasul, pertama kali Rasul itu ya Nabi Nuh. Sedangkan Nabi yang pertama kali Nabi itu Nabi Adam. Kalau ditanya misalkan terus apa bedanya Nabi dan Rasul, ini kalau kita dulu sering belajar itu, kalau Nabi diperintahkan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Ini kata sebagian ulama mengatakan itu tafriq seperti ini, perbedaan seperti ini itu muncul setelah masuk ilmu kalam. Setelah masuk ilmu kalam, dan itu ghairu masyhur inda salaf, tidak dikenal di kalangan salaf. Sedangkan yang masyhur itu Nabi dan Rasul itu bedanya, kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang masih muwafiqin, diutus kepada kaum yang masih bertauhid, walaupun berbuat dosa dan maksiat, ada dosa tapi belum terjadi kesyirikan. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang musyrik, kaum mukhalifin, kaum yang menyelisihi tauhid, dan terjadinya kesyirikan itu pertama kali yang Nabi Nuh yang diutus itu. Nabi Adam itu zaman itu ada dosa tapi nggak ada kesyirikan. Kesyirikan itu zamannya Nabi Nuh sebelumnya, ketika ada 5 patung, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuz wa ya'uq wa nasr. Ada 5 patung, dan 5 patung itu orang-orang soleh meninggal dunia, kemudian mereka membikinkan berhala, patung, monumen, dibikin monumen, kuburannya diagungkan. Generasi yang bikin itu bukan untuk menyembah itu, tapi untuk mengingat jasa. Generasi yang pertama meninggal dunia, ganti generasi yang kedua meninggal dunia, ganti yang ketiga. Setelah itu apa? Orang-orang baru menyembah kepada berhala itu, patung, monumen. Oleh itu kenapa kuburan itu tidak boleh diagungkan, ditinggikan itu? Karena kesyirikan awal munculnya itu pada orang soleh.
orang soleh. Jadi orang soleh meninggal dunia, kuburannya, monumennya ini awal kali pintu syirik di dunia itu. Oleh itu Rasulullah SAW itu paling keras kepada kesyirikan. Dan nanti kalau kita lihat sejarah itu, Nabi Nuh itu ketika berdoa supaya dihancurkan umatnya, akhirnya kan dihancurkan itu. Dan itu termasuk kesalahan Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh pun nanti mengaku salah itu. Ketika di padang mahsyar itu kan orang-orang datang ke Nabi Nuh. Ketika ditanya, wahai Nabi Nuh, kamu tolong berikan syafaat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban. Tuhanku itu telah murka dengan kemarahan yang paling besar, gak pernah marah seperti ini sebelumnya dan gak akan marah seperti ini setelahnya. Setelah itu Nabi Nuh mengatakan, laqad kanat li da'watin mustajabah. Saya itu dulu punya doa yang mustajab. Faja'altu haliqu ala qaumi, tetapi malah saya gunakan untuk kebinasan kaum saya. Akhirnya dihancurkan semua Allah dengan banjir. Ketika sudah dihancurkan, patung-patung itu ditenggelamkan, dibawa sama banjir, dibawa ke dasaran pantai. Jadi dibawa ke lautan sampai ke pantai, kemudian ditutup dengan pasir-pasir. Jadi sudah disembunyikan itu sama Allah Ta'ala di situ. Setelah itu nanti 5 patung itu dibongkar lagi, kemudian dibawa ke Arab. Yang membawa sama siapa itu Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan ini adalah orang yang pertama kali membawa patung ke negeri Arab. Rasulullah pernah berjumpa dengan orang ini di neraka, dalam kondisi dia itu ususnya keluar, dan dia itu muter-muter kayak unta yang diikat, kayak sapi yang diikat itu tali itu, maka dia cuma muter-muter, nggak bisa kemana-mana itu. Jadi Amr bin Luhai yang membongkar. Kenapa? Karena dia itu punya jin, seorang dukun. Dia itu punya jin dia itu keliling mencari berhala itu, kemudian dibongkar. Nah, jadi intinya Nabi Nuh itu nabi dan rasul pertama kali. Beliau nabi, tapi beliau itu rasul pertama kali. Rasulullah SAW di sini belum mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu memberikan peringatan tentang bahaya Dajjal kepada kaumnya. Andzarahu Nuhun, Nabi Nuh telah memberikan peringatan. Wan nabiyyuna min ba'dihi, demikian juga nabi-nabi setelahnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa innahu yakhruju fikum, dan nanti Dajjal itu akan keluar kepada kalian. Fama khafiya alaikum min sya'nihi, dan kalian pun gak akan samar tentang perkara Dajjal. Falaisa yakhfa alaikum anna rabbakum laisa ala ma yakhfa alaikum thalathan. Demikian juga kalian pun gak akan tersamarkan tentang sifat Tuhan kalian, yaitu nanti kalian itu bisa bedakan itu antara Dajjal dan Allah Ta'ala. Kenapa kalau seperti ini disandingkan Dajjal dengan Allah Ta'ala? Kalau nanti Dajjal keluar, kalian itu gak akan samar lagi tentang sifatnya Dajjal, dan kalian gak akan sama dengan sifatnya Tuhan kalian. Kenapa? Karena nanti Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan. Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan, dan sifat-sifat ketuhanan itu hampir ada. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa mengeluarkan harta, bisa luar biasa Dajjal itu. Sehingga sifat-sifat ketuhanan itu hampir ada. Sampai akhirnya banyak orang yang beriman. Sampai ada sebuah cerita, nanti akan kita ceritakan juga. Dajjal itu datang kepada seorang pemuda, mengatakan, wahai pemuda, jika seandainya bapak kamu yang sudah mati itu di kuburan itu saya hidupkan, kamu beriman kepada saya nggak? Saya itu ada Tuhan kamu itu. Maka pemuda itu mengatakan, iya, saya akan beriman kalau kamu ada Tuhan saya. Akhirnya apa? Dajjal mengatakan kepada tanah kuburan itu, baik kuburan, keluarkan bapaknya. Akhirnya kuburannya pecah, kemudian bapaknya keluar. Setelah itu apa? Pemuda itu beriman. Berarti menunjukkan apa? Dahsyat, mengerikan fitnah Dajjal itu, nggak sembarangan itu. Fitnahnya luar biasa Dajjal itu. Tetapi ketika keluar, Rasulullah mengatakan apa? Kalau keluar itu, fama khafi alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum anna rabbakum laisa ala ma yakhfa alaikum. Tidak akan samar bagi kalian sifatnya Dajjal, dan tidak akan samar juga bagi kalian sifatnya Allah Ta'ala, sifat Tuhan kalian. Inna rabbakum laisa bi'awar, Tuhan kalian itu bukan a'war, wa innahu a'waru ainil yumna, sedangkan Dajjal itu a'war, mata yang kanan.
Nah, jadi berarti perbedaan di sini itu yang paling mencolok antara Allah Tuhan kita dan Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan itu sifat matanya. Sifat matanya. Allah itu laisa bi'awar. Allah itu laisa bi'awar, sedangkan Dajjal itu awar. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Seakan-akan matanya Dajjal itu inabah. Inabah itu buah anggur satu buah yang tafiyah, yang nampak. Nanti maksudnya itu apa? Nanti akan kita jelaskan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Ada riwayat tafiyah, ada riwayat tafiyah. Tafiyah. Itu maksudnya apa itu? Maksudnya itu matanya itu tafiyah itu apa? Muncul. Jadi kalau ada orang itu, kalau lihat orang itu kan matanya kayak mau keluar gitu. Nah itu namanya tafiyah. Jadi maksudnya itu anggur, inabatun tafiyah. Inabatun tafiyah, mungkin kalau aku kan jarang lihat anggur. Kita gambarkan gini saja. Inabatun tafiyah itu kayak jagung. Nah, kalau jagung kan sering itu. Ini kalau ada jagung itu, coba lihat biji-bijinya itu, biji jagung itu kan itu rapi itu. Nah, rapi kan? Ketika rapi tiba-tiba ada satu biji yang nonjol mau keluar itu. Nah, itu namanya tafiyah. Jadi tafiyah itu maksudnya apa? Kalau orang itu normal, namanya orang normal itu, ini kalau diginikan itu mata itu ya segini, batasannya inilah mata itu. Tapi kalau mata yang tafiyah itu apa? Ini kalau seperti itu matanya mau keluar dari bolongannya itu. Lihat itu kayak jadi kalau lihat menteteng itu kayak mau keluar semua itu matanya itu. Nah, itu. Dan ada orang kayak gitu. Nah, jadi tafiyah, matanya itu tafiyah. Ini kata para ulama, hadis ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa Allah itu matanya dua. Allah itu punya mata enggak? Punya. Tapi berapa jumlah matanya Allah Ta'ala? Tidak ada riwayat, tidak ada dalil jumlahnya. Yang pasti beda dengan tangan. Kalau tangan Allah punya tangan, iya. Ada lafaz yang menjelaskan tangan Allah itu banyak. Amilan aidina, ya, yang dikerjakan sama tangan-tangan kita. Tangan lafaznya jamak. Terkadang lafaznya mufrad. Yang biyadihil muluk. Yad itu kan mufrad itu. Apa itu kok? Demikian juga terkadang disebutkan dua. Bal yadahu, kedua tangan. Jadi kalau tangan itu coba kalau lihat tangannya Allah itu ada 3 dalil. Yang pertama menunjukkan jamak aidi. Jamak berarti banyak tangan itu. Yang kedua ada yang lafaznya mufrad. Yad biyadihil muluku. Yad. Kemudian yang kedua itu menunjukkan, yang ketiga itu musanna, 2. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan itu? Kalau jamak itu mimba bita'zim, untuk pengagungan, kehormatan tangan Allah Ta'ala. Sedangkan mufrad itu lil jinsi, Allah itu punya tangan, yang penting tangan di sini. Sedangkan tasniyah itu lil adad, menunjukkan jumlah. Jadi kalau ditanya misalkan Allah punya tangan nggak? Punya. Berapa jumlah tangan Allah? 2. Jumlah tangan Allah itu 2, tapi tangan Allah itu semuanya kanan, nggak ada yang kiri. Tidak ada yang kiri. Wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan, nggak ada yang kiri. Sedangkan lafaz kiri, tangan kiri itu ada di Sahih Muslim. Ada di Sahih Muslim itu ada. Lafaz kiri, Allah itu punya tangan kiri. Itu Imam Muslim mengeluarkan itu. Tapi kata para ulama, lafaz kiri yang disebutkan sama Imam Muslim itu dhaif. Dan itu termasuk lafaz yang dikritiki kepada Imam Muslim. Nanti ada beberapa lafaz kritiki oleh para ulama terhadap Imam Muslim, termasuk lafaz yang shimal. Jadi lafaz shimalnya itu, Allah itu punya tangan kanan, kanan yang mengangkat, kiri yang menurunkan itu. Jadi ada lafaz kirinya itu. Lah kiri itu kata para ulama mengatakan dhaif. Hatta yang mengeluarkan Imam Muslim. Dan itu termasuk lafaz yang dhaif di dalam kitab Sahih Muslim. Nanti kalau kita lebih dalam lagi belajar itu, nanti Sahih Bukhari itu ada beberapa lafaz yang dikritiki oleh para ulama. Sahih Muslim ada juga lebih banyak daripada Imam Bukhari. Dan itu termasuk lafaz yang dikritiki. Termasuk lafaz yang dikritiki dalam Sahih Muslim. Oleh itu tangan Allah itu semuanya kanan. Maksudnya itu apa kanan? Supaya tidak terbetik dalam pikiran kita. Ketika kita kalau dengan lafaz kiri itu biasanya kurang nggak? Kan kalau ada tangan kanan kiri, biasanya kalau antum mendengar tangan kanan kiri itu, kanan dilawankan dengan kiri itu, pasti terbetik dalam pikiran kita itu apa? Namanya kiri itu kurang itu.
Namanya kiri itu kan kurang, kecuali orang yang nggak normal, yaitu nggak normal seperti orang-orang biasa, orang-orang cedal gitu, ya kan? Kekuatannya pada kirinya itu, tapi kan itu nggak normal itu. Manusia yang keluar dari kenormalan orang, namanya manusia semuanya itu kan kanan yang kekuatannya itu. Nah, supaya tidak keluar dari ini, tidak keluar dari sini, maka Allah itu semua tangannya itu kanan. Nah, kalau lafaz tangan jelas Allah punya tangan dua. Kenapa? Karena ada lafaz yang menunjukkan adat, yang menunjukkan adat, yaitu apa? Dua. Sedangkan lafaz mata, Allah itu punya mata enggak? Punya. Tajri bi a'yunina, yaitu keranjangnya Nabi Musa itu ketika berjalan itu tajri bi a'yunina, berjalan dengan mata kami. A'yun nisbatnya kepada Allah Ta'ala. Ya itu berarti menunjukkan apa? Allah itu punya mata, jamak. Allah juga mata itu mufrad juga itu, tapi itu enggak menunjukkan jumlah itu. Jamak mufrad itu enggak menunjukkan jumlah itu. Nah, berarti kalau ditanya berarti mata Allah itu berapa? Tidak ada dalil yang pasti. Yang dipakai sama para ulama itu hadis ini yang menjelaskan akan adatnya. Yaitu apa? Ketika Rasulullah mengatakan ad-dajjal a'war wallahu laisa bi'a'war. Dajjal itu a'war. A'war itu apa? Punya mata berapa awar itu? Matanya dua. Tapi yang satu cacat. Nah itu, mata yang satu cacat berarti matanya itu dua. Awar itu mata dua. Dajjal itu bukan mata satu itu. Kita sering sekali dengar kayak gitu, bohong, ini tetap kita itu percaya gitu. Seperti kemarin katanya itu info berita katanya di Israel itu lahir bayi mata satu itu. Terkenal sekali mata satu itu. Nah, berarti Dajjal itu sudah keluar itu. Akhirnya heboh beritanya itu. Ini bodoh sekali itu. Dajjal itu kan mata satu itu. Dajjal itu matanya dua. Cuma mata yang satu itu cacat. Kurang mata satunya itu. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, tapi kalau Allah itu bukan akwar gitu. Menunjukkan apa? Allah itu sempurna gitu. Nah, berarti di sini itu ketika coba perhatikan ini. Ketika Rasulullah itu mengatakan Dajjal itu akwar, tapi Allah itu enggak akwar. Nah, berarti kalau kita pahami secara makna itu, berarti maksudnya itu Allah itu matanya satu atau dua? Habib? Hah? Dua? Lah kok kenapa dibedakan sama Dajjal? Kenapa kok dibedakan sama Dajjal? Dajjal itu awar, Allah bukan awar. Berarti Allah matanya berapa? Dua? Lah kenapa? Lah kenapa? Sekarang pertanyaan, ma'wajhul ikhtilaf gitu. Kenapa Rasul itu membedakan antara Allah dan Dajjal itu matanya itu? Hah? Sekarang yang kita bahas itu sisi pembedaan itu apanya gitu. Paham ya? Rasul itu pengen membedakan antara matanya Allah dengan matanya Dajjal. Sisi pembedanya itu gimana gitu? Sisi pembedanya itu bukan jumlah. Rasul nggak bahas jumlah di situ itu. Bukan berarti apa? Dajjal itu akwar, matanya dua. Allah nggak awar, berarti Allah itu matanya bukan dua. Rasulullah nggak membahas masalah jumlahnya. Jumlahnya itu sama. Antara matanya Allah dan matanya Dajjal itu sama jumlahnya. Tetapi yang dibahas itu, kalau matanya Dajjal itu ada cacat, matanya Allah nggak ada cacat. Cacatnya itu yang mana? Yang satunya, mata yang satu. Dajjal punya dua mata, yang satu cacat. Allah bukan seperti itu. Maksudnya itu Allah punya dua mata tapi semuanya sempurna. Gimana, paham ya? Tergambar ya? Kenapa? Karena ini namanya pemahaman gitu. Jadi nggak ada dalil maktub dalam masalah ini. Maka itu sebagian orang mengatakan tentang akidah bahwasanya Allah punya dua mata itu bukan ittifaqiyah. Itu bukan masalah sepakat, tapi khilaf di antara ulama. Kenapa? Karena dalilnya dhanniyah. Dalilnya mesti dhon. Kenapa dhon itu? Karena ini pemahaman. Bukan dalil yang qat'i. Kalau qat'i yang jelas sekali dalilnya, seperti bal yadahu mabsuutatan, qat'i jelas dua tangan kan, nggak bisa dibantah lagi, qat'i. Kalau ini kan masih dhanni, dalilnya itu masih dhanniyah. Oleh itu terjadi khilaf juga di antara para ulama masalah jumlah matanya Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini itu yang dibedakan itu bukan jumlahnya mata Allah dan Dajjal itu beda, bukan. Tetapi yang dibedakan itu cacatnya. Dajjal itu cacatnya di mata satunya sempurna. Tetapi kalau Allah itu nggak awar, berarti apa? Dua-dua matanya Allah itu semuanya sempurna. Nah, jadi seperti itu maksudnya itu. Dan itu
Terkadang perlu kita pahami juga dalil itu seperti itu. Contohnya misalkan gini, kalau kita keliru membedakan bisa keliru fatal itu. Rasul ketika bicara tentang masalah melihat Allah Ta'ala, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara, kalian nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Sekarang saya tanya di sini, seperti yang disamakan itu apanya itu? Allahnya sama rembulan sama nggak gitu? Kalian nanti akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan. Nah, berarti Rasul itu menyamakan Allah dengan rembulan nggak? Berarti ya. Rasul menyamakan Allah dengan rembulan nggak? Nah, terus, kan kalian nanti akan melihat Allah seperti kalian itu nanti kalian itu melihat rembulan. Nah, di sini itu yang disamakan itu apanya itu? Kata para ulama, at-tashbihu birru'yah warru'yah laisa bil mar'i bil mar'i. Yang disamakan di sini itu cara melihatnya, bukan objek yang dilihat. Gimana, paham gambar ya? Jadi maksudnya apa? Kalian itu nanti akan melihat Tuhan kalian seperti cara kalian melihat rembulan. Maksudnya apa? Kalian kalau lihat rembulan itu kan matanya nggak pedes itu, beda dengan melihat matahari kan. Kita lihat rembulan itu mata nggak pedes, nggak sesekal, nggak rebutan. Kenapa? Semua orang bisa melihat semua itu, nggak usah desak-desakan itu. Nah itu maksudnya seperti itu. Melihat Allah itu kayak melihat rembulan, bukan Allah disamakan dengan rembulan, nggak mungkin, karena Allah khalik, rembulan itu makhluk. Nah itu kata para ulama, Imam Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Di sini Rasulullah itu menyamakan cara melihat Allah sama dengan cara melihat rembulan, bukan disamakan Allah itu dengan rembulan. Nah, jadi maksudnya itu apa? Yang disamakan itu di poin ininya itu. Demikian juga tadi masalah matanya Allah dengan matanya Dajjal. Yang dibedakan itu bukan jumlah matanya Allah beda dengan jumlah matanya Dajjal, bukan. Tetapi yang dibedakan di situ itu adalah sifatnya. Kalau Dajjal itu punya sifat kekurangan, kalau Allah nggak punya sifat kekurangan, walaupun sama-sama dua, tapi yang Dajjal ada kurangnya, yang Allah nggak ada kurangnya. Nah, berarti kata para ulama berarti menunjukkan bahwa jumlah mata Allah itu dua. Tetapi apa? Ini dalilnya tidak qat'i. Ini dalilnya tidak qat'i, tetapi dalilnya itu masih dhanni. Kenapa dhanni? Karena butuh pemahaman. Kalau hadisnya itu butuh pemahaman dan orang bisa memahami dengan banyak pemahaman, ketika pintu istilah terbuka berarti dhanni. Kenapa? Karena kalau pintu istilah dia terbuka berarti apa? Pintu berbeda itu wajar, mesti akan ada itu, karena istilah dia itu. Tetapi kalau dalilnya itu mantuk, sudah nggak ada khilaf itu, jelas langsung des kayak gini, nggak ada khilaf lagi itu. Kalau khilaf bisa sesat itu. Kalau gitu, kalau kita katakan kalau berbicara tentang dua tangan Allah, siapa yang mengingkari sesat? Siapa yang mengatakan Allah itu nggak punya tangan? Nggak, cuma Allah, tangannya Allah itu banyak. Apalagi menyamakan kayak Buddha, tangannya Buddha itu ada 6 kan gitu. Ya, sini, tengah, bawah itu. Ini jelas kita sesat. Orang seperti ini sesat. Kenapa? Karena itu dalilnya mantuk, jelas itu. Baliyadahu mabusul total, nggak butuh penafsiran yang lain, jelas itu. Tetapi kalau berapa jumlah matanya Allah Ta'ala, itu dalilnya dhanni. Itu pemahaman, sehingga namanya pemahaman itu setiap orang bisa memahami berbeda-beda. Ya, sampai di sini, nanti kita lanjut lagi. Ada dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Setelah kita sebutkan bahwa dahsyatnya fitnah Dajjal itu menjadikan para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Nuh sampai nabi-nabi sebelumnya itu, mereka menjelaskan kepada kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal, walaupun mereka tidak mendapatkan, karena Dajjal itu keluarnya di akhir zaman. Dan itu berarti menjelaskan bahwa terkadang itu ada perkara di mana semua nabi dan rasul itu sama. Ada beberapa perkara yang menyamakan semua dakwah para nabi dan rasul. Kalau kita lihat itu Dajjal itu kan menyamakan semua dakwah nabi. Semua nabi itu sama dakwahnya itu, memperingatkan bahaya Dajjal. Tetapi terkadang ada syariat-syariat yang membedakan antara nabi satu dan nabi yang lainnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Setiap kalian itu kami jadikan syariat dan metode beragama yang berbeda-beda. Nah, jadi ada syariat yang menyatukan semua nabi dan rasul, itu ada benang merahnya. Ada juga syariat yang membedakan. Nah, syariat yang sama antara para nabi dan rasul itu dinamakan dengan usul syariah. Usul syariah. Usul syariah itu apa? Benang merah yang menyatukan, menyambungkan semua dakwah nabi dan rasul, semuanya sama, nggak ada khilaf di sini. Semua nabi dan rasul sama dakwahnya dalam bab ini. Kemudian ada syariat yang berbeda-beda. Syariat yang berbeda-beda itu namanya dinamakan cabang-cabang syariat, furu'nya. Jadi ada usul syariah, ada furu' syariah. Oleh itu Rasulullah SAW belum mengatakan al-anbiya abna'ul allat, abuhum wahid wa ummahatuhum mukhtalifah. Nabi-nabi itu mereka itu abna'ul allat, saudara sebapak. Abuhum wahid, bapaknya satu. Wa ummahatuhum mukhtalifah, tetapi ibunya itu beda. Ibunya itu beda. Nah, berarti menjelaskan berarti apa? Berarti semua nabi dan rasul itu ada benang merah yang menyamakan. Dakwah mereka itu ada benang merah yang menyamakan itu. Nah, yang menyamakan itu apa? Yang menyamakan itu usul syariahnya. Sedangkan furu' syariah itu beda-beda. Kata para ulama itu usul syariah itu 3. Usul syariah itu ada 3, dan itu semuanya sama, nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Yaitu dinamakan dengan usul syariah. Kalau sudah masalah ini berarti sama, nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Yang pertama, usul syariah itu berbicara tentang iman, sifat Allah, nama Allah, hari kiamat, ya, supaya sesuatu yang bersifat hari kiamat itu atau iman itu sama semuanya itu. Semuanya itu sama. Jadi semua nabi dan rasul itu ada usul yang menyamakan. Yang menyamakan itu yang pertama itu semuanya itu pasti membicarakan tentang tauhid atau iman. Semua nabi itu dakwahnya pasti bicara masalah iman, masalah tauhid. Tidak ada nabi yang keluar dari itu. Semua nabi pasti sama. Kemudian yang kedua, semua nabi itu memerintahkan umatnya untuk taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Yang penting apa? Perintah Allah ditaati, larangan Allah itu ditinggalkan. Jadi yang kedua, semua nabi pasti seperti itu. Yang ketiga, yang menyamakan itu, nabi dan rasul itu basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira tentang surga bagi yang mentaati perintah Allah Ta'ala, dan memberikan peringatan dari neraka jahanam bagi orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Dalam 3 perkara ini semua nabi dan rasul sama, tidak ada bedanya. Oleh itu bicara masalah Dajjal, semua nabi sama. Kenapa? Karena itu perkara iman. Karena itu perkara iman. Gak mungkin masalah iman antara nabi ini dan nabi ini beda. Bicara masalah hari kiamat, gak mungkin nabi ini dan ini beda. Kenapa? Karena yang dibicarakan itu iman itu satu. Semua nabi sama dalam masalah ini. Masalah tauhid sama juga. Semua nabi dakwah mereka mesti tauhid, larangan kepada kesyirikan. Kemudian semua nabi dan rasul yang kedua itu pasti memerintahkan umatnya untuk taat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nabi dan rasul itu memberikan kabar gembira bagi yang taat dengan surga. Yang ketiga, memberikan peringatan dengan azab bagi orang yang tidak taat. Nah, sekarang ini namanya usul. Sekarang bentuk perintah Allah dan larangan Allah itu apa? Itu baru dinamakan dengan furu' syariah. Itu yang dinamakan dengan furu' syariah. Cabang syariat itu beda-beda. Perintah Allah kepada umat Islam beda dengan umat yang lain. Larangan Allah kepada kita beda dengan larangan Allah kepada mereka. Oleh itu sering sekali kan Allah Ta'ala mengatakan illa ma qad salaf wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Demikian juga kamu tidak boleh menikahi 2 saudari dalam satu ikatan pernikahan kecuali itu sudah terjadi di syariat yang sebelumnya. Berarti apa? Itu dilarang untuk kita, dibolehkan bagi umat terdahulu. Contohnya lagi misalkan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf.
kalian jangan menikahi istri bapak kalian. Maksudnya apa? Kalau saya punya bapak, bahwa saya menikah dengan seorang wanita, berarti ibu tiri saya itu, bukan ibu kandung, ibu tiri. Bapak saya meninggal dunia, saya boleh nikah dengan istrinya bapak saya itu. Kalau umat terdahulu boleh, umat terdahulu boleh, sekarang nggak dibolehkan. Demikian juga contohnya misalkan sujud untuk mengagungkan. Berarti kalau kita itu seperti sungkem. Kalau kita itu sungkem, kalau ada raja-raja itu, kalau sama raja kan kayak gitu, itu sujud kan, sungkem, sampai tingkatan sujud. Tapi tujuannya nggak menyembah, tapi untuk mengagungkan itu. Zaman dulu dibolehkan. Bahkan di zamannya Nabi Yusuf itu boleh. Wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf pun bahkan menyebutkan ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapakku, saya melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada saya. Apakah itu sujud itu boleh? Boleh zaman itu, tapi zaman kita nggak dibolehkan. Zaman kita tidak dibolehkan. Jadi kalau bentuk perintah dan larangan itu setiap nabi beda-beda. Nabi zaman dulu perintahkan untuk sholat. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa mengatakan, saya diperintahkan Allah untuk sholat dan zakat. Nabi Ibrahim, waja'al Rabbana ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tuhanku, jadikan saya dan anak keturunan saya itu senantiasa menegakkan sholat. Berarti Nabi Muhammad, kita, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu semuanya sholat, tapi bentuk sholatnya kayak apa? Beda-beda. Puasanya beda-beda. Tetapi ada yang menyamakan. Yang menyamakan itu apa? Tadi. Jadi dinamakan dengan usul syariah kayak itu. Kalau kita baca masalah ini, berarti semua nabi dan rasul itu mereka memerintahkan umatnya untuk mereka itu memberikan peringatan kepada umatnya dari bahaya dajjal. Dan itu namanya usul syariah. Semua nabi itu sama dakwahnya dalam masalah ini, nggak ada perbedaan. Kalau yang terjadi perbedaan itu dinamakan dengan furu' syariah, syir'atan wa minhaja. Itu berbeda. Ya, sampai di sini nanti insya Allah kita ada poin nanti sebelum kita masuk ke sifat dajjal, tapi kita nggak mungkin bahas setelah Isya ini, yaitu tentang wajibnya kita berlindung dari fitnah dajjal. Nanti akan kita sebutkan. Setelah ini baru kita nanti akan masuk ke sifat globalnya dajjal, sifat fisiknya, rambutnya kayak apa, warna kulitnya kayak apa, tingginya kayak apa, dan nanti semuanya akan kita sebutkan. Nanti insya Allah lengkap. Rasulullah SAW menjelaskan sifat dajjal lengkap sekali. Masya Allah, nanti insya Allah banyak riwayat yang menjelaskan masalah ini, banyak sekali. Ya, sampai di sini yang bisa kita bahas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.